إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. طيب يا إخواني، بارك الله فيكم جميعا. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang inna dan saudara-saudaranya. Yang pertama adalah anna amat menetapkan dan manfaat bar. Misalnya Zaidun. Maka ketika dimasukkan inna, jadilah jumlah tersebut mansub dan marfu' menjadi inna Zaid qaimun. Zaidan mansub sebagai isimnya, kemudian qaimun marfu' sebagai khabarnya inna. Itu yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Baik. Tafadhal dibaca ya akhwana Hasan illam taktarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Shad in lam taktarin bihinna ma al-harfiyatu nahwu innamallahu ilahu wahid illa laita fayajuzul amrani syarh innama tansibu hadhil adawatu al-asma'a wa tarfa'u al-akhbaru bisyartin an la tabtarina bihinna ma al-harfiyatu fa inna iktiranat bihinna batala amaluhunna wa sahha dakhuluhunna alal jumlatil fi'liyati. Qala Allah Ta'ala Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa qala ta'ala ka'annama yusaquna ilal maut. Wa qala syairu fa wallahi ma faraqtukum qaliyan lakum walakinna ma yuqda fasawfa yakunu. Wa qala al-akharu a'id nazaran ya abda qaisin la'allama adoat laka an-naru al-himaru al-muqayyada. Baik, Asbuk. barakallahu fiik. Syukran jazilan, jazakallahu khair akhana. Nah, kemudian di sini Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau berkata,
illam taktarin bihinna ma al-harfiyatu. Jadi maksudnya di sini adalah jika huruf-huruf yaitu saudara-saudaranya inna. Ya, misalnya anna, ka'anna, lakinna, la'alla tidak bergandengan dengan ma al-harfiyah. Ya, atau tidak disertai dengan ma al-harfiyah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika huruf-huruf tadi yaitu anna, lakinna, la'alla itu bergandengan dengan ma al-harfiyah, maka amalannya batal. Nahwu innamallahu ilahu wahid illa laita fayajuzul amrani. Contohnya misalnya Allah Tabaraka berfirman, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah yang satu. Illa kecuali lafat laita fayajuz al-amrani, maka memiliki dua hukum. Apa hukumnya yang pertama? Yang pertama, dia beramal, dan hukum yang kedua, dia tidak beramal. Naam, demikian. Kemudian dilanjutkan dengan syarah. Kata beliau di sini, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, innama tansibu hadhil adawatul asma'a wa tarfa'ul akhbara bisyarti alla taktarina bihinna ma al-harfiyatu. Hanya saja huruf-huruf yaitu saudara-saudaranya inna, dia beramalan, ya, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, berfungsi menasabkan isim dan merofa'kan khabar. Bisyarti alla taktarina bihinna ma al-harfiyah. Ini syaratnya. Dengan syarat tidak disertai atau tidak bergandengan dengan ma al-harfiyah. Fa in ittaranat bihinna batala amaluhun. Apabila disertai atau bergandengan dengan ma, maka batal amalnya. Jadi semua amalan saudara-saudaranya inna tersebut ketika bergandengan dengan ma, maka amalannya batal. Wasahha dukhuluhunna 'alal jumlatil fi'liyati. Dan boleh masuk kepada jumlah fi'liyah, yaitu lafaz innama. Boleh masuk kepada jumlah fi'liyah atau disebut dengan kalimat verbal. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di sini ada inna, ketika kemasukan ma, maka tidak beramal. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, ka'annama yusakuna ilal maut. Kemudian juga perhatikan lafaz ka'annama. Ka'anna di sini tidak beramal karena ittaranat, bergandengan dengan
ma al-harfiyah. Wa qala syair. Kemudian seorang penyair berkata, "Fawallahi ma faraqtukum qaliyan lakum, walakinna ma yuqda fasawfa yakunu." Demi Allah, aku tidak meninggalkan kalian karena membenci kalian. Akan tetapi apa yang telah Allah tetapkan pasti akan terjadi. Demikian, ya. Nah, ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat. Kita katakan pertama, bahwasannya masalah ini yang sekarang sedang kita bahas adalah masalah yang mungkin telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu al-huruf an-nasikhah, huruf-huruf yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Itu yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya kita sebutkan adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, kemudian la'alla, kemudian laita. Ya, jadi misalnya kita mengatakan Zaidun qa'imun, ini hukum pertama yaitu mubtada dan khabar. Ini adalah hukum yang pertama. Ketika kemasukan inna dan saudara-saudaranya, maka hukumnya dihapuskan. Jadilah isimnya inna, yaitu Zaid, inna Zaidan, kemudian qaimun. Kemudian qaimun menjadi khabarnya inna. Baik. Yang kedua, inna, anna berfungsi namun dengan syarat tidak bergandengan dengan ma al-harfiyah, atau juga kita sebut dengan ma al-kaffah. Apabila bergandengan dengan ma al-harfiyah atau ma al-kaffah, maka muncullah 3 keadaan. Keadaan yang pertama, batalal amal. Inna dan saudara-saudaranya, amalannya mereka batal. Maksudnya apa? Ya tidak menasabkan mubtada, kemudian tidak merofakkan khabar menjadi khabar inna dan saudaranya tersebut. Kemudian keadaan yang kedua, tidak lagi menasabkan isim. Hukumnya terhapuskan karena ada ma. Keadaan yang ketiga, setelahnya itu, yaitu setelah lafaz innama adalah jumlah fi'liyah. Contohnya misalnya kita mengatakan innama yanjahu al-mujtahid. Kita katakan demikian, ya. Innama yanjahu al-mujtahid. Innama yanjahu al-mujtahidu. Nah, ini ya. Di sini innama masuk kepada jumlah fi'liyah. Demikian. Baik, tadi kita sebutkan ma al-kaffah atau ma al-harfiyah. Disebut dengan ma al-kaffah itu karena ma tersebut menghentikan. Kaffa yakuffu artinya menghentikan hukum yang sebelumnya, yaitu hukum inna menasabkan dan merafa'kan. Ketika kemasukan ma al-kaffah, ini adalah nama lain dari ma al-harfiyah. Jadi ma al-kaffah
itu menghentikan hukum yang ada pada inna. Baik, demikian. Baik, selanjutnya dikatakan di sini. Illa laita fayajuzu al-amrani. Mengapa Ibn Syam mengecualikan lafaz laita? Illa laita fayajuz al-amrani. Artinya, laita memiliki kekhususan ikhwan dan akhwat. Jika diikuti dengan ma, maka ada dua pendapat yang sama-sama fasih, sama-sama digunakan di dalam bahasa Arab. Pendapat yang pertama, lafaz laita tetap beramal meskipun kemasukan ma al-harfiyah atau ma al-kaffah. Contoh misalnya kita mengatakan laita ma zaidan hadirun. Ya. Laita ma zaidan hadirun. Hadirun. Ini pendapat yang pertama. Al-qaul al-awwal. Ya. Pendapat yang kedua. Tidak beramal. Yaitu Zaidun hadirun. Ini tidak beramal. Al-qaul as-sani. Dan ini adalah sama-sama fasih. Jadi maksudnya boleh tetap beramal dan boleh dibatalkan amalannya. Baik. Dari sini ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, kita bisa memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama kita katakan, huruf-huruf inna dan saudara-saudaranya yaitu asalnya menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ini yang pertama, huruf-huruf inna dan saudara-saudaranya pada asalnya adalah menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kemudian yang kedua, syaratnya inna dan saudara-saudaranya tersebut tidak bergandengan atau tidak didahului atau setelahnya dengan ma al-harfiyah, atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan ma al-kaffah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika disertai dengan ma al-harfiyah atau ma al-kaffah, maka amalnya gugur. Sehingga boleh langsung masuk kepada jumlah fi'liyah. Nah, ulangi yang ketiga, ya. Jika disertai atau digandengkan dengan ma al-harfiyah atau ma al-kaffah, maka amalnya gugur sehingga boleh langsung masuk kepada jumlah fi'liyah. Yang tadi telah kita sebutkan contohnya, misalnya qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi lafaz innama masuk kepada jumlah fi'liyah yaitu yuha. Kesimpulannya keempat, Al-Quran memberikan contoh kepada kita ketika inna atau saudara-saudaranya digandengkan dengan ma, amalannya gugur. Contohnya tadi,
ka'annama yusaquna ilal maut innama yuha ilai. Lafaz ka'annama dan innama gugur atau batal amalannya. Yang kelima, kesimpulan yang kelima kita katakan lafaz laita dikecualikan. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kemasukan ma maka ada dua keadaan. Yang pertama, dia tetap beramal. Jadi kita mengatakan laitama zaidan hadirun. Walaupun kemasukan ma dia tetap beramal. Keadaan yang kedua, amalannya gugur karena ada ma. Jadi kita mengatakan laitama zaidun hadirun. Jadi kembali kepada mubtada dan khabar. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian beliau membawakan ucapan penyair yang lainnya. Kata beliau di sini, ya, a'id nazaran ya 'abda qaisin la'allama adaa'at lakan naru al-himara muqayyada. Ya, a'id, perhatikanlah kembali. Ya, wahai Bani Abd Qais, mudah-mudahan cahaya api itu telah menerangi bagimu, ya, keledai yang terikat. Atau bisa kita katakan juga, coba lihat sekali lagi wahai Bani Abdi Qais. Barangkali cahaya api itu menampakkan kepadamu seekor keledai yang sedang terikat. Nah, mengapa Ibnu Syam rahimahullah rahmatan wasi' membawakan syair ini? Beliau ingin menunjukkan contoh kepada kita bahwa la'alla jika digabung dengan ma al-harfiyah atau ma al-kafah tetap beramal. Mana isimnya? Yaitu isimnya la'allama. Di situ ada lafaz al-himara. Ya, al-himara dibaca mansub sebagai isimnya la. Kemudian laka ini sebagai khabarnya la. Nah, ini tadi telah kita sebutkan bahwasannya la'alla tetap beramal meskipun kemasukan ma. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, kita lanjutkan. ويستثنى منها ليت فإنها تكون باقية مع ما على اختصاصها بالجملة الإسمية. Dikecualikan dari hukum tersebut adalah laita. Sungguhnya laita apabila bergabung dengan ma, bergandengan dengan ma, tetap mempertahankan kekhususannya, yaitu hanya dapat masuk kepada jumlah ismiyah. Jadi lafaz laita itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah. Fala yuqal laitama qama zaidun. Oleh karena itu
Tidak boleh kita mengatakan laitama qama Zaidun. Seandainya Zaid telah berdiri. Falidzalika abqau amalaha. Karena itulah para ulama tetap membiarkan lafaz laita beramal. Wa ajazu fiha al-ihmala hamalan ala akhwatiha atau hamlan ala akhwatiha. Namun mereka juga membolehkan tidak beramal sebagai bentuk analogi kias kepada saudara-saudaranya, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla. Demikian. Qalat ala laytama hadzal hamamu lana ila hamamatina aw nisfahu faqadi biraf'il hamam wa nasbi. Perhatikan lafaz al-hamam. Ya. Lafaz al-hamam itu bisa kita baca laitama hadzal hamama atau laitama hadza al-hamamu. Demikian. Nah, ini tadi telah kita sebutkan bahwasannya untuk lafaz laita dia itu boleh beramal, boleh juga tidak. Ya, ketika beramal maka dikiaskan kepada saudara-saudaranya yaitu inna, ka'anna, lakinna, la'alla. Ya. Demikian. Dan beliau membawakan syair. Ini sering sudah kita sampaikan bahwasannya syair termasuk salah satu sumber untuk bisa dijadikan dalil ketika kita ingin menguatkan ucapan kita dalam masalah lughawiyah. Demikian. Baik. Dan juga lafaz laita itu masuknya kepada jumlah ismiyah, bukan kepada jumlah fi'liyah yang kita sebutkan tadi. Baik. Makanya ada namanya al-i'mal sama al-ihmal. Kalau al-i'mal ya, itu maksudnya beramal. Kalau al-ihmal tidak beramal. Baik. Nah, kemudian wa qawli ma al-harfiyatu ihtirazun an ma al-ismiyah. Dan perkataanku ma al-harfiyah dimaksudkan untuk mengecualikan ma yang bersifat isim. Fa innaha la tubtilu amalaha. Karena sesungguhnya ma yang berupa isim tidak membatalkan amal inna. Wa dzalika kaqoulihi ta'ala innama sana'u kaida sahir. Ya. Maka ma di sini ya, fama huna ismun bima'na alladhi huwa, bima'na alladhi. Ma di sini maknanya alladhi wa huwa fi mawdi' nasab bi'in. Ya, jadi ma di sini adalah ma al-ismiyah. Jadi dia adalah fi mahalli nasbin, isimnya inna. Kemudian lafaz wasana'u adalah silah mausul. Jadi seakan-akan kita mengatakan inna alladhi, demikian. Ya. Wal 'aid mahdhuf wa kaidu sahil al khabar. Kemudian lafaz kaidu sahil adalah khabar.
Wal ma'na innal ladzi sana'u kaidu sahir. Demikian ya. Baik. Jadi ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, kita katakan ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama sana'u kaidu sahir." Ya, ini terdapat lebih dari satu pendapat di kalangan ulama nahwu dan ahli tafsir. Pendapat yang sedang dijelaskan, yang sedang kita bahas di sini adalah pendapat yang dipilih dan dijadikan contoh oleh Ibnu Hisham dalam Syarah Qatrun Nada, bahwa ma pada lafaz innama adalah ma isim mausul, sehingga inna tetap beramal. Adapun sebagian ulama lainnya memiliki analisa i'rab yang berbeda terhadap ayat ini. Ya, dan ini merupakan ketelitian Imam Ibnu Hisham rahmatan wasi'ah, sehingga kita mengatakan ma di sini adalah ma ismiyah. Baik, ada kaidah ikhwan dan akhwat yang harus kita katakan. Apa itu? Kita mengatakan idza kanat ma harfiyatan kafatan batal amal inna wa akhwatiha. Batala amalu inna wa akhwatiha. Apabila ma al-harfiyah atau ma al-kaffah masuk kepada inna dan saudara-saudaranya, maka amalannya batal. Demikian. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Innama Zaidun qaimun. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kanat ma isman fala tubtil amala in. Sedangkan kalau ma ismiyah, yaitu ma al-mausulah, maka amalannya tidak batal. Contohnya, innama sona'u kaidu sahir. Jadi ma di sini adalah isimnya, inna sona'u. Ya, di sini sebagai silah mausulah, kaidu sahir sebagai khabarnya inna. Nah, ikhwan dan akhwat, sampai sini antum dan antunna wadih, jelas? Soal. Izin bertanya, Ustaz. Nah, siapa dulu akhuna Abu Zahra? Tafadhal. Yang tadi, Ustaz, yang di la'allama, Ustaz. Naam. Dari yang antum jelaskan semua dari syarah-syarahnya, ya, yang Ibnu Hisham hanya mengecualikan laita, Ustaz, ya. Yang ana dengar dari penjelasan antum itu yang dikecualikan oleh Ibnu Hisham laita aja ya, Ustaz, ya. Naam. Tadi yang la'allama itu juga tidak katanya tidak beramal. La'allama ini bukankah yang juga tidak beramal di sini, Ustaz, dan al-himara itu sebagai maf'ul bih dari adoat begitu? Baik, nah.
Nah, ya afwan. Sahih. Lafadz al-himara itu adalah sebagai maf'ul bi dari adha'at, an-nar sebagai fa'il dari adha'at. Afwan, terlewatkan ana karena di sini kata muallif membawakan lafaz yang kemasukan ma, maka dia tidak beramal. Ya, qaliyan lakum walakinna ma yudhafa sawfa yakunu. Beliau membawakan lafaz di sini. Ya, jika tidak bergandengan dengan ma, maka beramal. Jika bergandengan maka tidak beramal. Dikecualikan lafaz laita. Jadi tadi penjelasannya afwan, ya kurang tepat yang sahih. Kita katakan la'allama di sini tidak beramal karena kemasukan ma. Al-himara mansub sebagai maf'ul bi dari an-nar, an-naru sebagai fa'il dari adha'at. Demikian akhwana Abu Zahra, jazakallah khair atas koreksian dan penyampaiannya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Apik barakum. Ya, ada lagi tadi yang bertanya? Sama Ustaz. Sudah Ustaz. Ya, udah berarti udah terjawab ya. Nah, sudah Ustaz. Oke, syukran. Ini ikhwan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sallallahu ala an-nabiyil mustafa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum. Afwan, Mbak, ya.